Yo everyone, welcome back again to Bitcoin Update. Happy weekend. Suaranya udah balik ya. Tadi ada kesalahan teknis teman-teman. Jadi ternyata yang diupload itu bisu ya. Tidak ada suaranya. Pakai bahasa isyarat ya. By the way guys, welcome back again ya. Thank you so much guys buat yang udah clicking video ini lagi, udah kasih feedback di previous video juga. Saya kaget ternyata nontonnya udah banyak juga ya. Oke lah ya guys, langsung aja ya to the point. Intinya saya pengen info, weekend ini kita live streaming. Gak bisa live streaming hari ini karena marketnya ternyata masih gitu-gitu aja. Cuma baru hari ini kan mulai ada pergerakan. Jadi saya pikir weekend kalau kita live streaming baru akan seru ya setelah pergerakan ini gitu. Oke, so langsung aja teman-teman sekalian ke discussion yang tadi saya sempat discuss, tapi saya akan discuss kembali di video ini. So guys, starting pointnya dari sini. Ya, jadi bicara soal Bitcoin. So, what is going on with Bitcoin currently? Kalau kita lihat sih sekilas, ini sebenarnya dia holding dengan baik pada level area sekitar 87.500-an. So, teman-teman bisa lihat juga, memang di level tersebut disertai dengan MACD stokastik ya, yang berpotensi udah mulai crossing up dari level area oversold. Dan kalau kita lihat beberapa kali situasi pada si Bitcoin itu, kalau misalkan memang dia stokastik ya, di sini udah mulai ke zona oversold, at least nggak lama lah ya, ada potensi untuk dia rebound gitu. Kalau kita lihat paling krusialnya itu November 16, di sini oversoldnya itu pada sekitaran tanggal 17 November, kemudian dia bottomingnya itu setelah masih ada tekanan jual lanjutan gitu ya. Kalau di sini kondisinya setelah dia crossing itu baru benar-benar konfirmasi. Jadi teman-teman lihat di sini ya, when it crossed, apalagi di sini ada, kita bisa bilang kayak divergence gitu ya. Jadi crossing slightly higher, kondisinya chartnya udah agak di bawah, baru akan lebih confirm gitu untuk dia reverse atau untuk dia rebound. Di sini pun sama ya, ada crossing pada tanggal 16 Desember, and what happened next itu dia mengalami rebound gak lama setelah crossingan itu terjadi. Reboundnya sih nggak banyak ya, karena dia konsolidasi doang selama berapa minggu gitu kan ya, sekitar 2 mingguan. But this time we also have another cross di sini. Crossingnya itu kejadiannya pada tanggal 21 Januari. Jadi sebenarnya kalau lihat crossingan ini, saya nggak berharap banyak terus terang gitu ya. Cuman memang kita boleh mempertimbangkan ada possibility minimal dia naik dulu deh gitu kan. Naiknya kemana? Karena kan di sini terdapat banyak sekali zona-zona yang bisa dimanfaatkan. Ada inverted fair value gap. Kalau teman-teman pakai inverse fair value gap itu bisa. Ada juga teman-teman pakai fair value gap dari zona ini juga bisa teman-teman. Dan kebetulan area yang high probability-nya itu di 94.000. Kalau kita lihat di sini mengacu pada support resistance, memang 94.000 itu adalah area yang cukup memiliki kesan ya, minimal apa? Sebelum ini kalau kita perhatiin ya terdapat resistance deh di kisaran area itu. Terus kalau kita lihat pada kondisi di dalam ya, tadi saya sempat nunjukin sih di previous videonya. Jadi kalau kita pakai anchored volume profile, teman-teman tarik dari bawah seperti ini, itu ketemu tuh zona yang memiliki high probability, bukan high probability, maksudnya high volume, itu ada di zona-zona ini gitu ya. Jadi di kisaran 94.000 dan kisaran area 92.000. Plus kalau kita pakai anchored volume profile yang kita tarik dari tanggal dari Senin ya teman-teman, dari tanggal 1 Januari. Jadi kita ngambilnya namanya yearly anchored VWAP. Nah ini ya, kita ngambil berdasarkan time. Di sini kita lihat bahwa level 92.000 adalah resistance-nya, disertai dengan upper band-nya ditambah 1 dan lower band-nya ditambah 1. Di sini atasnya 93-an lebih kurangnya, atau dekat dengan zona fair value gap ini gitu. Jadi memang sebenarnya area di atas itu ya merupakan area resistance yang memiliki potensi untuk nahan Bitcoin sehingga dia tidak bisa naik lebih jauh gitu. Ini sih kita baru testing ke VWAP yearly, di bagian bawahnya aja udah kena rejection lagi gitu kan. Padahal 10 menitan lagi Bitcoin akan closing, tapi closingnya teman-teman bisa lihat malah jadi jarum lagi gitu. Ini saya tadi bikin video kayaknya kecepetan ya. Saya pikir bakalan closing di atas nih. Ternyata masih di dalam zona area yang sama gitu kan. Jadi kalau kita lihat secara otomatis kondisinya itu tidak tervalidasi breakoutnya guys. Jatuhnya apa?
ya Bitcoin masih begini gitu, konsolidasi gitu kan. Mungkin kita bisa berikan argumentasi bahwa Vin, jangan-jangan kita di sini retest doang nih ya kan. Kalau misalkan di sini dia ngebentuk falling wedge, maybe it's just a retest gitu. Yes, maybe teman-teman. Cuman kalau lihat closingan di time frame 4 jam, saya ngelihatnya agak ragu gitu karena jarumnya panjangnya ke atas tuh panjang sekali. Jatuhnya apa? Kayak manipulasi gitu kan. Di sini manipulasi, habis itu closingnya di bawah gitu. Obviously, it is not a good sign. Tapi internalnya kita boleh mempertimbangkan skenario yang tadi saya sebutkan. Bahwa apa teman-teman? Kita akhirnya melihat dia naik gitu ya. Di sini juga kalau kita tambahkan volume, naiknya nggak sembarangan gitu. Artinya naiknya disertai dengan volume yang lumayan signifikan. Maka ya, it's safe to assume kalau memang Bitcoin punya kesempatan untuk naik dulu. Cuman, ya, note paling krusial teman-teman adalah during the weekend, Sabtu dan Minggu, Bitcoin biasanya flat, ya, konsolidasi gitu kan. Jadi, tambah nggak tahu lagi nih, kira-kira pergerakannya gimana ya. Apakah dia akan langsung nanjak, ataukah dia akan langsung turun. Karena kalau kita konsolidasi sepanjang akhir pekan, guys, be ready aja masuk ke weekend boring lagi. Kenapa weekend boring? Ya biasa ya, ini hari Kamis, Jumat aja udah nggak ada pergerakan gitu. Apalagi hari Sabtu dan Minggu, probably kita akan boring gitu kan. Konsolidasi lagi, create liquidity lagi di atas dan di bawah, and then balik lagi ke rutinitas Senin manipulasi. Kira-kira gitu ya teman-teman. Antara dia naik dulu atau dia turun dulu lah. Cuman kalau memang follow up dari sini dia naik dulu, artinya kan setelah retest berarti dia naik. Wajar dong teman-teman. Maka kalau kita lihat kondisinya kayak gitu ya saya pikir akan sewajarnya dia nanjak dulu untuk create higher high sekaligus retest ke zona yang tadi kita bahas. Pertama ada level VWAP di sini kan sekitar 92.000 tadi kita udah marking in. Kemudian kalau teman-teman mau di sini juga sama ya, ada merupakan area imbalance atau fair value gap juga yang kebetulan kalau time frame daily itu merupakan area support resistance. Ya katakanlah kalau kita naik abis itu dia ngebentuk semacam ya kita bisa bilang apa bearish QM ya teman-teman atau bearish Quasimodo pattern, artinya kan dia ngebentuk seperti sebuah head and shoulders tapi kondisinya kayak gini gitu. Jadi ya sell signalnya atau kita bicara ini apa menjadi bagian dari retest atas high point yang ada di sini gitu. Jadi dia create lower low and then dia naik untuk create lower high. Kalau kita pakai Fibo dan biasanya sih dengan Quasimodo ya itu biasanya ketemunya range area 620779 gitu. Artinya kalau kita kotakin ya zona ini nih ya yang berpotensi sekali menjadi area yang akan dites oleh Bitcoin. Ya, itu bisa jadi pertimbangan gitu. Apakah bisa lebih rendah, Vin? Artinya kita nggak perlu naik sejauh itu ya tadi 92.000 gitu. Karena kita ngelihat ada fair value gap di sini gitu ya. Ini fair value gap-nya teman-teman. Dan kalau misalkan 92.000 dites udah turun lagi, kebetulan sebetulnya sih kenapa saya anggap yang lebih menarik yang di atas ya. Karena di zona itu aja tuh nggak sampai 50% gitu. Jadi kita ngelihatnya apa? Ini bukan area yang dead cat bounce saya tuh nggak nyampe gitu. Jadi saya pikir why not kita coba anticipate ya katakanlah dia harus melikuidasi atau men-sweep liquidity yang tersedia di sini. Jadi kan orang berasumsi bahwa it start to bullish gitu kan, start to create higher high, momentumnya mulai balik. Tapi ternyata jadi bull trap gitu. Baru kemudian dia ditekan turun kembali. Ya itu satu pertimbangan. Karena sebetulnya di sisi lain saya juga punya pertimbangan bahwa melihat ini ya bisa aja wave 4-nya kita belum beres gitu kan. Dan kalau wave 4-nya belum beres mungkin ya beresnya mantep banget lagi ya saya ngomongnya teman-teman. Ya intinya gini, kalau kita lihat ini kan secara keseluruhan Elliott Wave ya. Kita bisa pakai 1, 2, kemudian 3. Potential 4-nya kan why not gitu. Kalau misalkan ternyata seperti ini, baru dia turun continuation, mungkin ngetes ke level yang lebih rendah, katakanlah di 74.400 gitu. Jadi apa? Dia naik itu hanya untuk mencari potensi lower high-nya aja, baru kemudian dia rejected. Maybe kan, itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita juga bisa masukkan ke dalam satu ya probabilitas gitu kan. Ini kan kita bicara probabilitas, tinggal yang mana yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya intinya secara sederhana, oke? Secara sederhana, by current condition ekspektasinya naik dulu. Ya, naiknya mentok di mana? 92, 94 atau kabar baiknya sampai 100.000. Itu menurut saya nanti tergantung reaksi pasar. Kita juga harus lihat dong.
market kira-kira ngerespons area level ini itu sebagai kesempatan mereka beli banyak atau mereka beli sedikit atau mereka justru ngelihat ini itu kesempatan untuk jualan. Nah, ini yang kita belum tahu pasti gitu. Cuman dengan technical yang ada, saya pikir ada baiknya kita mengantisipasi resiko lower high tadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman manfaatin, kalau saya manfaatin untuk jangka pendek, ya udah paling long setup. Kalau misalkan ada pun cuma sekedar untuk ya gue cari pullbacknya deh gitu. Deket-deket zona atas mungkin gue harus pertimbangkan untuk start looking for potential lower high-nya dan looking for the signal, artinya ada konfirmasi pada time frame yang lebih kecil gitu kan. Kalau kayak gini kondisinya nih teman-teman, sekarang kita argumentasi gitu ya, atau kita boleh berbagi pandangan gitu. Di sini ada lower low, di sini high point-nya. Oke, karena dia turun konsolidasi, harusnya kan dia turun kalau mau meneruskan trennya. Tapi ternyata tidak seperti itu, melainkan berpotensi ya. Ini belum jadi high point nih karena belum solid closingnya. Makanya saya gambar di sini dengan dolar gitu. Kalau udah solid, dia closing di atas, nah ini lain cerita. Artinya ada higher high, dia pullback, ini potensi higher low untuk dia naik lagi. Nah, kondisinya kalau memang nanti naik ke atas, teman-teman tinggal nyari tahu ya. Kalau misalnya, wah ini udah mulai nih gitu kan indikasinya gitu. Anda udah bisa manfaatin ya. Entah itu dengan chart pattern, entah itu dengan mungkin Anda lihat divergence dari indikator kesayangan kalian atau faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk masuk. Kira-kira begitu ya. Cuman di sini saya lihatnya karena kita memiliki volume yang lumayan gendut gitu ya. Ini kalau di comparison dengan situasi kita yang sebelum-sebelumnya sih, ini termasuk yang oke gitu dari segi volume. Makanya saya coba untuk mempertimbangkan kenapa dia bisa rebound dulu, karena adanya ini gitu. Selling climax ya, satu video kemarin kita bahas, yaitu selling climax itu on Bitcoin. That's why saya mempertimbangkan hal tersebut ya. Itu yang menjadi pertimbangan saya untuk saat ini ngelihat kondisi Bitcoin-nya. Satu lagi yang mendukung, sebenarnya USDT dominance ya, ini juga mirip situasinya. Dia mengalami rejection, membentuk pullback korektif, abis itu kelihatan sudah breakdown gitu. Cuma memang di sini kalau teman-teman perhatiin, yang terakhir saya garis tadi itu ya, 6,182%, itu area yang sangat-sangat bandel, kalau saya bilang gitu ya. Karena dia nahan di sini. Oke, jadi bisa aja tuh dia nahan lagi, dia untuk naik lagi gitu kan. Kalau di sini situasinya dia ketahan ya dia naik lagi, maka next stopnya itu 6,5%, maka akan langsung membuat kripto itu secara keseluruhan tertekan gitu. Entah itu di Bitcoin, altcoins, atau Ethereum, dan lain-lain gitu ya. Yang pasti kalau saya zoom out, sebetulnya ya, ini mirip dengan karakteristik Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin saya balik, ini sebenarnya chartnya mirip ya. Jadi apa teman-teman? Ya simpel aja. Sama gitu, A, B, C, D, dan E. Abis itu baru mungkin ada possibility untuk dia nembus atau dia testing lagi ke level yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat, ini yang tadi saya bahas ya di video sebelumnya. Karena tadi kalau kita lihat, ini kondisinya udah break gitu kan dari symmetrical triangle pattern. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah 2026 ada bear market? Maybe kalau ngelihat dari chart ini. Ya, maybe kalau kita ngelihat dari chart ini. Anda mau lihat gimana ya? Mau lihat triangle? Mau lihat ini inverted head and shoulders, so dia udah break dari neckline. Mau lihat ini sebagai potential double bottom atau triple bottom juga bisa, ya. Technically kita break dari neckline-nya gitu. So obviously ini nambahin concern bahwa well maybe 2026 bear market seperti cycle-cycle sebelumnya itu bisa beneran terjadi gitu. Cuman pertanyaannya adalah apakah bear market kali ini akan separah dulu? Nah, ini kalau misalnya saya boleh bilang ya teman-teman, personally saya pikir tidak gitu ya. Kenapa? Karena udah ada minat yang lebih baik gitu kan. Demand-nya udah lebih banyak dan kita udah bukan bicara cuman person to person atau retail to retail. Tapi kita udah ngomongin soal institusi, udah ngomongin soal big company, itu juga ada pemanfaatan di Bitcoin dan ngelihat situasi Bitcoin ini sekarang dengan adopsinya yang lebih baik, dengan development fundamentalnya yang lebih baik, saya pikir udah nggak akan separah dulu. Plus, ingat juga, Bitcoin create all time high di compare dengan all time high yang sebelumnya di tahun 2021, itu situasi kita naiknya semakin menipis gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia naik itu selisihnya cuma 82%. Kalau dibandingkan dengan all time high yang dulu ke all time high 2021, itu selisihnya 247%. Wajar nggak kalau dia koreksi retracement 70%? Wajar.
Kalau sekarang katakanlah 50% dia koreksi ke 54.000 atau 70 ribuan aja itu sebenarnya udah lumayan gokil gitu ya. I think it's already cheap gitu. Kalau by the time itu terjadi, wah ini sih udah boleh banget ya. Udah ada pertimbangan untuk memanfaatkan gitu ya. Koreksi atau diskon yang dikasih. Ya itu sih kalau lihat sekilas teman-teman. Jadi teknikalnya kalau perhatiin dari kondisi sekarang ada kemungkinan ke arah sana gitu. Cuman ya ini yang jadi PR paling keras menurut saya, PR paling berat adalah can we break above this high point gitu kan. Ini tergantung chart ya. Kalau BTC USD dari crypto chart di TradingView belum. Tapi kalau misalnya Coinbase kalau tadi udah, kalau ini belum ya. Kalau di sini kondisinya juga belum ya, dari exchange nih kalau kita lihat ya, antara Bybit atau KuCoin atau ini kelihatannya belum gitu. Jadi sebenarnya I don't see a very strong confirmation untuk Bitcoin saat ini. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman sekali lagi ya, argumentasinya adalah, Vin, maybe it's just a retest ya, daripada si channel ini bisa. Tapi kalau retest, buktikan dulu dong, ini bener nggak nih dia bisa ketahan di sini. Kalau dia bisa ketahan ini di sini nih ya, mungkin per saya posting video 1-2 jam, 3 jam, nanti teman-teman nonton di pagi hari, terus kalian lihat bahwa Bitcoinnya maybe hanya konsolidasi di sini gitu. Nah, itu a good sign gitu ya. Artinya bener. Tapi kalau misalkan ternyata nanti kalian nonton Bitcoinnya di bawah lagi atau di sini-sini lagi gitu. You know what? It's just consolidating. Artinya kalau kita zoom out jatuhnya begini. Konsolidasi gitu. Dia cuma main di dalam zona atau range yang sama, tapi hanya dengan drama aja gitu di dalamnya. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Oke? Nah, lanjut ke pembahasan yang tadi sudah terpotong ya, sudah saya cover tapi ternyata videonya tidak ada suara. Sedih banget teman-teman ya. Jadi berbicara soal Ethereum guys. Nah, ini kita bahas Ethereum ya. Teknikalnya mirip sama teman-teman. Jadi kondisi yang tadi saya bahas itu adalah kita memiliki area resistance 3650 merupakan resistance yang terlihat cukup wajar untuk dites gitu kan. Di kondisi pada time frame daily-nya sendiri, sebetulnya ini yang tadi saya sampaikan adalah kita melihat ini bisa saja sudah dikatakan break valid, atau kalau misalnya menggunakan chart linear, itu belum. Tuh ya. Jadi kayak berpotongan aja. Jadi antara dia sudah valid atau belum, itu belum kelihatan sempurna gitu. Jadi dia breaknya belum totally solid gitu. Maka daripada subjektif, pakai logarithmic atau pakai linear ya, saya kan bingung gitu kan. Mendingan kita ngelihat apa penilaiannya dari sini. Bahwa di sini memiliki area demand ya, demand yang terlihat mempertahankan area bawahnya. Makanya si Ethereum itu ngeremnya di sono gitu kan. Kalau kita perhatiin pada time frame hourly-nya, ini patokannya teman-teman. Jadi ada manipulasi terakhir di sini, habis itu kan harga balik naik ya, kenceng gitu. Artinya apa teman-teman? Ini ada yang negosiasi beli. Nah, saya anggap zona ini adalah zona yang saat ini coba dipertahankan gitu kan. Maka sebenarnya kalau teman-teman perhatiin dari internalnya, itu yang jadi pertimbangan saya gitu, bahwa well, maybe kalau misalnya Bitcoinnya sama kayak yang tadi saya jelasin, sesuai dengan ekspektasi, Ethereum juga bisa nanjak dulu. Nanjaknya kemana? Best case adalah ke 3650. Worst case adalah ke area imbalance yang ada di sini, which is tadi markingan saya juga ya teman-teman di sini, di kisaran area ini. Kalau kita pakai Fibonacci, which is kayak gini, ya kira-kira di zona itulah tuh ya, 3122, 3187, 3231, tinggal kita lihat aja naiknya impulse, korektif, atau bahkan poco-poco gitu ya. Jadi kayak slow banget. Ya, itu yang jadi pertimbangan sih untuk si Ethereum saat ini gitu kan. Jadi kita ngelihat memang dari segi risk to reward lumayan ideal, tapi kita juga harus make sure gitu kan, kalau dari segi kondisi momentumnya tuh mendukung gitu. Kalau misalnya kita bisa dapat 3650, momentumnya itu kelihatan kencang, mungkin 3650 bagus, bisa dapat gitu. Tapi kalau misalnya momentum slow, jangankan 3650 gitu, 31 aja kayaknya udah susah gitu ya. Nah, itu jadi concern, pertimbangan untuk ngelihat Ethereum. Di sini mungkin saya menambahkan ya. Jadi saya baru aware juga ini, per saya bikin video ini gitu. Kalau kita lihat di level tersebut, ya, ini terdapat area support resistance juga yang saat ini sebetulnya sudah sempat dites gitu ya pada si Ethereum. Jadi dia kayak ketahan di zona tersebut. Seems like hard ya untuk recover atau reclaim area itu. Kalau bisa reclaim bagus, mungkin baru nih kita bisa testing ke zona yang tadi di atasnya. Tapi kalau misalkan tidak mampu, maka maybe dia cuma mentok konsolidasi di sini deh gitu ya, sebelum dia rontok lagi teman-teman. Dan itu tandanya ya pemanfaatan jangka pendek akan cukup beresiko,
kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan stop loss gitu ya. Jadi pastiin teman-teman kalau misalnya mau manfaatin untuk spot trading sekalipun juga kalau bisa sih tambahin area invalidasi. Jadi kalian tahu di mana kalian harus kabur. Kira-kira gitu ya teman-teman sekalian. Nah, nextnya adalah Solana US dollar. Ya, ini tadi sempat dibahas sama saya sekilas. Melihat kondisi Solana itu sebenarnya ya memang ya terlihat lebih menarik lah. Kenapa? Karena ada potensi di sini jadi inverted head and shoulders dengan possibility kalau naik retestnya itu saya pikir ke 175 tuh udah ideal banget gitu ya sebelum dia drop lagi. Ini case-nya juga mirip seperti Bitcoin. So, we need Bitcoin untuk proving ke kita kalau dia itu bisa naik dulu minimal break dari previous high-nya. Jangan kayak gini gitu ya, layu, lemes gitu, lesu, gak kelihatan ada momentumnya gitu. So, kalau kondisinya kayak gini, lama-lama market kan bete juga gitu. Akhirnya apa? Kekurangan volume, kekurangan liquidity, kekurangan demand, obviously bikin market susah recovery, kira-kira gitu. Nah, untuk saat ini, kalau kita lihat internalnya, sebenarnya slightly better, even di compare dengan si Ethereum ini slightly better. Why? Karena kita punya area demand di sini. Ini sempat konsolidasi, membentuk sebuah ascending triangle pattern. Artinya konsolidasi ini kan dimanfaatkan untuk market itu melakukan akumulasi. Jadi kalau teman-teman pakai anchored volume profile harusnya, gawat ya. Nggak keluar soalnya ini bukan exchange guys ya, dari si trading view-nya resmi gitu, official gitu. Kalau dari exchange ini kita pakai trading pakai volume profile, exactly ya di level ini teman-teman bisa lihat terdapat gunung yang lumayan besar gitu ya. Itu artinya apa? Ini area pada tradingan Solana ya, pada market yang ngelihat Solana saat ini dianggap sebagai area yang disepakati sebagai harga yang normal atau fair gitu ya. Jadi dia tidak undervalue, tidak overvalue, dia cuman fair aja. Artinya ini harga yang oke gitu. Nah, kalau pertimbangannya kayak gitu, nah di video tadi saya jelasin juga tuh, ada zona di bawahnya yaitu antara 110 sampai kisaran 122. Ini berarti bisa kita consider sebagai area undervalue. Dan lebih menarik lagi, mungkin ya, kalau kita pemanfaatannya cuma sebatas trading, ya kita pakai trendline, itu artinya apa? Resiko kita nggak gede-gede banget deh. 110 ke sini mungkin 13% gitu. Tapi kalau dia mantul, opportunity yang paling bagusnya bisa 100%, setengah bagusnya itu di sekitaran 61%, yang jeleknya itu cuma 30%. Still ya, 2 kali resiko kita, artinya not bad gitu sebetulnya kalau lihat kondisi kayak gini. Jadi teman-teman, mengacu pada penjelasan saya barusan, kalau melihat kondisi si Solana untuk bigger time frame, untuk konteksnya di sini kita bahas dari sisi spot trading, actually it's kinda a good range gitu ya untuk dipertimbangkan. Balik lagi kalau teman-teman merasa bahwa analisis ini cocok dengan apa yang kalian lihat juga, mungkin baru kalian manfaatkan gitu. Ya, jadi please disclaimer dari saya bahwa di sini cuma personal opinion ya, bukan merupakan sebuah ajakan atau rekomendasi. Pastiin teman-teman kalau lihat video ini, Anda jadikan ini sebagai referensi dulu aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman analisis kembali dan merasa cocok, baru Anda ambil keputusan berdasarkan analisa pribadi, bukan apa yang saya sampaikan. Kira-kira begitu, guys. Nah, akhir kata untuk si Solana saat ini, saya pikir itu ya. Kalau mau lihat dia berpotensi inverted head and shoulders juga dia harus rebound. Artinya teman-teman ya mungkin harus pintar-pintar ngatur strategi deh. Mungkin ada transaksinya menggunakan grid gitu ya. Jadi kayak set di sini, set di bawah, atau mungkin di bawahnya lagi gitu. Dan size-nya itu diatur sebisa mungkin teman-teman ya, saya himbau untuk menggunakan risk management yang proper. Karena market crypto saat ini kan mungkin nggak seenak sebelum-sebelumnya. Cenderung low volatility, boring gitu kan. Jadi pastiin teman-teman kalau masuk pun ya harus ada pertimbangan resikonya. Jangan sampai pakai uang panas yang kalian harus pakai gitu. Kalau mungkin Anda mau merencanakan untuk sekedar untuk trading, pastiin Anda tahu exit plan-nya yang proper. Itu aja mungkin pesan dari saya di video kali ini juga. Oke? So guys, thank you very much for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next update. Happy weekend guys. Cheers. Bye-bye.